Pernah kebayang nggak bisa bikin otak buatan sendiri? Mungkin kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi dengan alat yang pas, ini tuh jauh lebih mungkin dari yang kita kira. Hari ini, kita bakal bongkar gimana caranya Python yang bahasanya simple banget justru jadi kunci buat nyiptain kecerdasan buatan. Cuma dengan beberapa baris kode aja loh. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih harus Python? Kenapa bahasa ini jadi favorit buat bikin AI? Terus, kita bongkar kotak peralatannya. Kita akan rakit mesin utamanya pakai NumPy, bikin Hello World versi AI, lalu kita naik level ke deep learning yang lebih rumit. Terakhir, kita bakal lihat gimana semua kode ini bisa mengubah dunia nyata. Gimana, udah siap? Pertanyaannya mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi sebetulnya ini adalah percikan api yang memulai semua revolusi AI. Rasa penasaran buat menciptakan otak buatan. Nah, hari ini rasa penasaran itu bakal kita ubah jadi kemampuan praktis. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangin analogi bumbu instan ini. Pas banget. Nyoba bikin jaringan saraf dari nol tanpa library itu kayak mau masak rendang tapi harus numbuk semua bumbunya dari awal. Ribet banget dan gampang salah kan? Nah, library di Python itu bumbu instan kita. Semua perhitungan matematika yang jelimet udah dikemas rapi. Tugas kita jadi lebih fokus buat ngerancang resep atau arsitektur AI-nya. Jauh lebih efisien kan? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Dari sekian banyak bahasa pemrograman di luar sana, kenapa kok justru Python yang jadi kayak bahasa universal buat dunia AI? Yuk, kita bedah alasannya. Jadi, ada 4 pilar utamanya. Pertama, sintaksnya itu gampang banget. Mirip bahasa Inggris biasa, jadi kita gampang banget nerjemahin ide jadi kode. Kedua, library-nya itu lengkap banget. Apapun yang kita butuhin, kemungkinan besar udah ada yang bikin. Ketiga, komunitasnya raksasa. Jadi kalau mentok, kita nggak akan sendirian. Dan yang paling penting, Python ini lincah banget buat eksperimen. Gagal cepat, belajarnya juga jadi lebih cepat. Oke, sekarang waktunya kita buka kotak peralatan AI kita. Di dalamnya ini ada macam-macam alat, mulai dari kunci pas buat ngurusin matematika dasar, sampai mesin cetak 3D buat arsitektur deep learning yang kompleks. Kita lihat satu-satu ya. Tabel ini tuh peta kita. Di level paling dasar, kita punya NumPy. Anggap aja dia kalkulator super buat semua urusan angka dan matriks. Naik satu tingkat, ada scikit-learn, yang bikin kita bisa ngebangun model machine learning dengan cepat, kayak plug and play kita. Dan di puncaknya, ada Keras dan TensorFlow. Ini alat buat ngebangun gedung pencakar langitnya AI, jaringan saraf yang dalam dan kompleks banget. Hari ini, kita bakal pakai ketiganya. Oke, kita bedah alat pertama, NumPy. Kalau jaringan saraf itu kita ibaratkan tubuh, nah NumPy ini jantungnya. Dia yang memompas semua angka dan ngelakuin semua perhitungan berat di belakang layar, tanpa kita sadari. Analogi CPU ini pas banget. NumPy itu prosesornya data. Dia bisa ngurusin jutaan operasi matematika yang jadi bahan bakarnya jaringan syaraf dengan kecepatan kilat. Serius, tanpa efisiensi NumPy, ngelatih model AI itu bisa butuh waktu berhari-hari, bukan beberapa menit. Dan ini dia nih keajaibannya. Kalau kita kerjain manual, kita butuh perulangan kode yang panjang cuma buat ngaliin setiap input sama bobotnya. Tapi pakai NumPy, cukup satu perintah, np ... Satu baris ini bisa gantiin puluhan baris kode dan jalan ribuan kali lebih cepat. Inilah kekuatan efisiensi komputasi. Mesinnya udah siap, sekarang waktunya kita bangun mobil pertama kita. Dengan scikit-learn, kita bakal bikin model AI fungsional pertama kita. Anggap aja ini program Hello World-nya dunia kecerdasan buatan. Simple tapi, puas banget rasanya. Nah, ini tantangan pertama kita. Datanya super simple. Inputnya itu jam belajar, outputnya itu lulus, dikasih angka 1, atau gagal, angka 0. Tugas kita sekarang adalah ngelatih sebuah model buat ngeliat pola di sini. Kira-kira bisa nggak ya mesinnya nebak hubungan antara waktu belajar sama hasil ujian? Dan ini dia kodenya. Coba deh perhatiin. Singkat banget kan? Kita impor modelnya, kita masukin data input X dan outputnya Y. Lalu, dengan satu baris sakti, model.fit, kita perintahkan mesinnya, oke, sekarang kamu belajar ya. Proses yang sebenarnya rumit banget secara matematis bisa dieksekusi cuma dengan satu perintah. Nah, ini dia momen pembuktiannya. Kita kasih data baru yang belum pernah dilihat sama modelnya, gimana kalau ada yang belajar 3 jam? Dan, jreng-jreng, modelnya ngeluarin prediksi 1, yang artinya lulus. Model kita berhasil. Dia nemuin polanya, AI pertama kita berfungsi. Model pertama kita tadi emang keren, tapi itu baru pemanasan. Sekarang, kita akan beralih dari yang tadinya bikin kalkulator pinter, jadi ngebangun otak yang jauh lebih kompleks pakai deep learning dan Keras.
Gini deh, bayangin TensorFlow itu kayak mesin mobil balap V8 yang super kuat tapi juga super rumit. Nah, keras itu dashboard mobilnya yang modern dan gampang dipakai. Kita nggak perlu tahu cara kerja setiap piston di dalam mesin buat nyetir mobilnya kan? Keras ngasih kita kemudahan kontrol di atas kekuatan mentah TensorFlow. Pas banget buat kita yang mau cepet bikin sesuatu. Ini cetak biru dari hampir semua jaringan saraf. Data itu ngalir dari kiri ke kanan, masuk lewat input, diolah dan dipikirkan di hidden layer. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Dan jawabannya keluar lewat output layer. Dan coba lihat deh betapa elegannya ini. Kode di Keras itu benar-benar mencerminkan arsitektur yang kita gambar. Kita buat model sequential, terus kita tambahin lapisan dense dengan 4 neuron buat hidden layer, dan satu lagi dengan 1 neuron buat output. Benar-benar apa yang kita gambar, itu yang kita kodekan. Simple banget. Anggap aja perintah compile ini kayak panel kontrol sebelum kita mulai balapan. Optimizer itu mekanik yang bakal nyetel mesin kita biar makin kenteng. Loss itu kayak GPS yang ngasih tahu seberapa jauh kita dari garis finish. Dan Matrix kayak accuracy itu speedometer yang ngukur performa kita saat balapan. Poin penting nih, model AI itu nggak langsung pinter. Dia belajar dengan cara repetisi. Ya mirip-mirip kita lah. Satu epoch itu ibarat kita baca seluruh buku pelajaran sekali. Nah, dengan epoch sama dengan 50, artinya kita nyuruh model buat baca buku itu 50 kali. Setiap kali dia baca ulang, pemahamannya jadi makin dalam dan makin akurat. Oke, kita udah asik main-main sama kode dan konsep dari NumPy sampai Keras. Tapi pertanyaannya sekarang, buat apa sih semua ini? Nah, sekarang kita bakal lihat gimana baris-baris kode yang kita pelajari tadi menjelma jadi teknologi yang beneran ngubah dunia. Jangan salah loh, prinsip yang kita pakai buat ngebak lulusan mahasiswa tadi, soal lapisan, neuron, dan pelatihan, itu fondasi yang sama persis buat teknologi-teknologi canggih. Pas HP kita ngebuka kunci pakai muka, pas Spotify ngerekomendasiin lagu yang pas banget buat kita, atau pas mobil otonom bisa belok sendiri di tikungan, di balik itu semua ada alat kayak NumPy dan Keras yang lagi kerja keras. Jadi, kita udah menempuh perjalanan dari ide yang abstrak ke kode yang beneran berfungsi, dan ngelihat gimana kode itu jadi kekuatan besar di dunia nyata. Kalian sekarang udah pegang peta dan kunci dasarnya. Pintu menuju dunia kreator AI udah kebuka lebar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya saya, tapi setelah ini apa yang mau saya bangun?